warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1, yaitu tentang teks prosedur. Pasti penasaran? Kalau saudara-saudara penasaran, siswa-siswiku penasaran, ayo kita pada hari ini belajar bersama tentang teks prosedur. Ya, segera kita mulai. Teks prosedur memiliki pengertian. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah-langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Tujuan teks prosedur. Tujuan penulisan teks prosedur adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuannya akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Macam-macam teks prosedur. Ada 3 jenis teks prosedur, yaitu teks prosedur sederhana. Apa itu? Merupakan suatu prosedur yang bisa dilakukan hanya dengan 2 hingga 3 aksi atau langkah saja. Contohnya, cara menggunakan kipas angin. Berikutnya, teks prosedur kompleks merupakan prosedur yang di dalamnya itu terdapat aksi atau langkah-langkah yang banyak atau bisa dibilang cukup rumit. Contohnya, prosedur pengurusan KTP. Berikutnya, teks prosedur protokol merupakan prosedur yang aksi atau tata cara atau juga langkah-langkahnya tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami. Contohnya, membuat akun email. Ciri-ciri teks prosedur secara umum berisikan langkah-langkah disusun secara informatif, dijelaskan secara detail, bersifat objektif, langkah berkelanjutan dengan penjelasan menggunakan syarat atau pilihan, bersifat universal, bersifat aktual, dan akurat, bersifat logis. Struktur teks prosedur. Struktur yang ada di dalam teks prosedur adalah yang pertama, judul. Judul pada teks prosedur ini diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat atau dilakukan. Yang kedua, kalimat pengantar. Kalimat pengantar di sini diartikan ialah sebagai pernyataan pembuka di dalam menyampaikan tujuan penulisan. Yang ketiga, bahan dan peralatan. Bahan serta peralatan diartikan ialah sebagai rincian bahan serta juga peralatan yang digunakan selama proses produksi atau pada aktivitas yang dilakukan. Berikutnya yang keempat, tahapan prosedur. Prosesnya ditulis secara berurutan.
merupakan tahapan atau tata cara atau proses yang harus dilakukan sesuai teks prosedur. Yang tentu, tahapan ini harus dilakukan dengan secara berurutan dari awal hingga ke akhirnya. Artinya, tidak boleh ada satu yang terlupa atau juga tertukar. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Seperti teks lainnya, teks prosedur juga memiliki ciri kaidah kebahasaan sendiri, yaitu konjungsi temporal. Pada teks prosedur akan banyak sekali dijumpai kata konjungsi temporal atau kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Seperti selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu. Kata kerja imperatif atau kata perintah dalam teks ini juga akan banyak dijumpai perintah-perintah dan larangan yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Verba material dan tingkah laku. Verba material merupakan suatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti potong ikan, haluskan bumbu, dan lain-lain. Sedangkan verba tingkah laku merupakan tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Partisipan manusia merupakan semua manusia yang ikut serta dalam teks prosedur tersebut. Terdapat bilangan sebagai penanda urutan. Terdapat kalimat-kalimat atau kalimat yang berisikan pertanyaan. Terdapat kalimat deklaratif atau kalimat yang berisikan pernyataan. Seperti itu. Contohnya, teks prosedur adalah sebagai berikut. Ini contohnya. Contoh sederhana yaitu cara membuat telur ceplok. Telur ceplok atau telur mata sapi adalah makanan favorit banyak orang pastinya. Disebut telur mata sapi karena bentuk seperti mata dengan kuning telurnya masih utuh di tengah. Beginilah cara sederhana membuat telur ceplok sendiri di rumah. Alat dan bahan. Yang pertama adalah pastinya telur. Kedua, minyak. Dan yang ketiga, penggorengan. Cara kerjanya bagaimana? Nah, kita jelaskan cara kerjanya. Panaskan minyak dalam penggorengan. Pecahkan telur di atas penggorengan. Dan beri sedikit garam. Balik telur sehingga semua sisi matang. Dan yang pastinya telur siap dihidangkan. Nah, itu tadi adalah teks prosedur sederhana. Contohnya seperti itu tadi ya. Semoga pembelajaran pada hari ini tentang teks prosedur dapat bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran yang menginspirasi. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini tentang teks prosedur. Saya selalu berpesan, ingat selalu jaga kesehatan. Walaupun kita belajar seperti ini, belajar jarak jauh, belajar menggunakan alat multimedia, tapi kita tetap semangat untuk belajar. Song-song masa depan yang cerah, ingat selalu berpikiran positif dan selalu bersyukur. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.